Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas satu topik bahasan, yaitu mengenai penilaian kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran. Adapun sub CPMK yang ingin dicapai dalam perkuliahan kali ini adalah, setelah mengikuti perkuliahan, Anda diharapkan akan dapat menjelaskan penilaian kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran. Dan indikatornya adalah kejelasan Anda dalam memberikan penjelasan mengenai penilaian kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang rasional mengapa harus dilakukan pengembangan sistem instruksional. Kita juga sudah membahas berbagai model berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Pembahasan kita tentang model pengembangan itu bermuara pada kesimpulan bahwa ada 4 tahapan yang ada dalam pengembangan media. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan, yang kedua adalah perancangan, yang ketiga adalah pengembangan dan implementasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Tahapan pertama tentang penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan ini adalah tahapan yang penting dalam pengembangan media pembelajaran. Ini adalah tahapan krusial yang menentukan langkah-langkah berikutnya. Ini juga menjadi titik tolak dalam tahap-tahap berikutnya. Kesalahan yang terjadi pada tahapan ini akan menyebabkan kebingungan, bahkan kehilangan arah pada tahap-tahap berikutnya. Para ahli mengatakan bahwa secara proporsional, tahapan penilaian kebutuhan ini memiliki proporsi 33% dari seluruh tahapan pengembangan media pembelajaran. Oleh karena ini, setiap pengembang harus dengan jeli melakukan tahapan ini agar kemudian tidak terjadi kebingungan pada tahap-tahapan berikutnya. Jika merunut pada pendapat para ahli, penilaian kebutuhan ini adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi kenyataan, dan kemudian menentukan langkah-langkah prioritas untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Ada 4 pertanyaan besar yang harus dijawab oleh seorang pengembang media pembelajaran ketika melakukan penilaian kebutuhan. Yang pertama, apa kebutuhan yang dihadapi dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang kedua, apakah kebutuhan itu memang penting sehingga kemudian dikategorikan sebagai masalah? Yang ketiga, apakah kemungkinan penyebabnya? Apakah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan? Dan yang keempat adalah, apakah kegiatan instruksional itu akan menjadi solusi? Dari semua masalah yang teridentifikasi itu, kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah masalah instruksional, dan yang kedua adalah masalah non-instruksional. Masalah-masalah instruksional adalah masalah-masalah yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan itulah yang kemudian akan menjadi fokus kita. Sedangkan masalah-masalah non-instruksional itu adalah masalah-masalah yang bukan disebabkan karena rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan, melainkan karena hal-hal lain seperti keterbatasan fasilitas, masalah dana, atau birokrasi yang kompleks. Berikutnya adalah langkah identifikasi. Langkah yang harus Anda lakukan adalah, yang pertama, menentukan kesenjangan penampilan peserta didik yang disebabkan karena rendahnya pendidikan di masa lalu. Yang kedua adalah menentukan kegiatan instruksional yang paling tepat. Dan yang ketiga adalah menentukan populasi sasaran. Ada banyak hal yang harus dianalisis berkaitan dengan pengembangan media ini. Yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama adalah analisis peserta didik. Yang kedua adalah analisis teknologi.
dan yang ketiga adalah analisis tujuan, dan yang keempat adalah analisis situasi. Analisis audiens. Analisis audiens yang dimaksud adalah analisis terhadap karakteristik peserta didik. Dalam analisis ini kita melihat bagaimana latar belakang peserta didik, jenis kelaminnya, latar belakang keluarga, gaya belajar, umur, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Ini penting untuk diketahui agar media yang dikembangkan itu akan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah analisis teknologi. Analisis teknologi ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengakses media yang akan dikembangkan. Faktor ini penting untuk dipertimbangkan agar media yang dikembangkan dapat digunakan oleh peserta didik dengan lebih optimal. Yang ketiga adalah analisis tujuan. Penting untuk merumuskan sebuah tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini akan memandu kita sebagai pengembang media pembelajaran untuk memastikan bahwa media yang kita kembangkan akan menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah analisis situasi. Analisis ini berkaitan dengan informasi tentang kontekstualitas tempat yang akan menjadi tempat di mana media ini digunakan. Penting untuk mengetahui kontekstualitas tempat agar media yang dikembangkan itu sesuai dengan lingkungan belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.